Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas, dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tantangan bukan melawan atau menghalangi kita melayani, tetapi menjadi pendorong terkuat bagi kita untuk mengharapkan pertolongan Allah. Sembari kita mempersiapkan diri untuk lebih matang atau lebih baik dari segi kerohanian, hidup kita semakin berkenan kepada Allah dan mengandalkan Allah sepenuhnya, ataupun juga mempersiapkan kita untuk semakin lebih baik, memiliki kemampuan yang lebih mumpuni, sehingga kita mempersiapkan diri atau melengkapi diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi jelas sekali bahwa tantangan dalam pelayanan menggiring kita untuk menyadari ada makna yang sangat berarti untuk kepentingan kemajuan pelayanan kita. Tema firman Tuhan saat ini adalah makna tantangan dalam pelayanan. Paulus sangat memperhatikan hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan demikian: sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik
sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali makna tantangan dalam pelayanan kalau kita perhatikan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pertama, itinerary, artinya terkait dengan waktu. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2 menjelaskan hal tersebut, bahwa dalam pelayanan jangan sia-siakan waktu. Gunakan untuk memohon pertolongannya dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Firman Allah dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, itu kata Paulus, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, perhatikan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jelas sekali Paulus berbicara tentang waktu. 2 Korintus 6 ayat yang kedua menggunakan istilah pada waktu. Selanjutnya, waktu ini adalah waktu. Hal tersebut memberikan pengertian waktu harus diperhatikan dengan baik. Karena waktu harus digunakan. Di mana masih ada waktu atau kesempatan yang disediakan Allah, harus dimanfaatkan. Allah masih berkenan mendengarkan setiap doa atau permohonan, permintaan tolong kepadanya. Bahkan waktu untuk menyatakan atau mewartakan keselamatan agar setiap orang beroleh pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Waktu terus berjalan, tidak bisa kembali. Itu sebabnya jangan tinggal diam. Jangan terlalu banyak berpikir sehingga banyak menghabiskan waktu dan tidak berbuat apa-apa. Yang namanya masalah, biarlah menyelesaikan masalahnya. Namun yang harus kita perhatikan, kita harus menjalankan peran kita, yakni menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Itu sebabnya selagi pintu anugerah masih terbuka dan belum tertutup, gunakan sebaik mungkin untuk memohon pertolongannya dan terus giat mengabarkan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita atau menolong kita. Ia selalu bekerja indah pada waktunya. Kita perlu mengingat pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaanku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita juga perlu mengingat nyanyian yang berjudul Tebarkan Jala. Pintu anugerahnya masih terbuka, ku tebarkan jala, tangkap jiwa, ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota tercinta. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ketika kita sedang dalam kesesakan atau tekanan atas setiap masalah yang kita hadapi, itu merupakan waktu yang terbaik untuk memohon pertolongannya. Mazmur 50 ayat 15 memberikan penguatan. Berserulah kepadaku kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku, kata Tuhan, akan meluputkan engkau dan akan memuliakan aku. Artinya ketika kita berseru, Tuhan akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan Tuhan.
Bahkan Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kita harus menggunakan waktu untuk menyelamatkan jiwa setiap orang, agar orang tersebut memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yudas 1 ayat 23 memberikan penguatan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Rampas orang lain dari neraka agar mereka memperoleh hidup yang kekal, dengan cara kita menggunakan waktu untuk mewartakan keselamatan di dalam Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, makna tantangan dalam pelayanan yang pertama terkait dengan itinerary atau waktu. Yang kedua, Paulus menjelaskan terkait dengan integrity atau integritas. Itu jelas sekali dinyatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahwa dalam pelayanan harus tidak memberi diri tersandung, menjaga diri sedemikian rupa, tetap berintegritas. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai dengan 8 menyatakan demikian. Dalam hal apapun, kami tidak memberi diri sebab orang tersandung. Artinya tetap berintegritas, supaya dalam pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Paulus menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan. Paulus menyatakan kepada jemaat bahwa dirinya telah dan terus tidak memberi diri sebab orang tersandung. Artinya sangat mempertahankan integritas di dalam pelayanan. Integritas menjadi begitu penting agar dalam pelayanan tidak ditemukan cacat atau sesuatu yang menjadi sandungan dalam pelayanan. Integritas dalam pelayanan adalah bukti penguat bahwa seseorang sungguh-sungguh menjadi pelayan Allah. Pelayan Allah yang berintegritas, Paulus menjelaskan, pertama itu panjang sabar. Artinya tetap sabar dalam pelayanan, sekalipun mengalami penderitaan, kesesakan, kesukaran, mampu menanggung dera atau tekanan, sabar sekalipun di penjara, mengalami kerusuhan sekalipun, terus bekerja keras, dan berjaga-jaga dan berpuasa. Itu yang dimaksudkan dengan pelayan Tuhan yang berintegritas, panjang sabar. Kemudian pelayan yang berintegritas itu bermurah hati. Artinya suka berkorban, yang dilakukan dengan kasih, bukan satu tindakan kemunafikan atau kesombongan diri. Kemudian pelayan yang berintegritas juga berapologetika. Artinya memiliki kemampuan menyatakan iman yang benar, menyatakan kebenaran dan kekuasaan Allah yang hebat, sekaligus menyerang pengajaran yang salah atau yang sesat. Bahkan
pelayan Tuhan yang berintegritas itu terpercaya. Jadi panjang sabar, murah hati, berapologetika, terpercaya adalah ciri dari pelayan Tuhan yang berintegritas. Terpercaya artinya dipercayai sekalipun ada isu dianggap sebagai penipu. Paulus berkata dirinya dinilai sebagai penipu tapi terpercaya. Pelayan Tuhan harus terpercaya dalam setiap saat. Integritas pelayan atau nama baik dipertaruhkan, harus dijaga dalam pelayanan. Karakter yang baik menjadi hal yang utama dibandingkan dengan potensi apapun, dibandingkan dengan kapasitas apapun. Karakter masih jauh lebih baik. Amsal 22 ayat 1 menyatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas. Penulis Amsal menekankan bahwa nama baik itu tidak bisa dibandingkan atau disamakan. Bahkan dengan kekayaan itu masih jauh lebih baik nama baik. Selanjutnya 1 Timotius 3 ayat 7 berkata, ini merupakan pernyataan Paulus, hendaklah juga ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Paulus kembali menekankan kepada Timotius betapa pentingnya nama baik, integrity. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dalam pelayanan, semua kemampuan atau talenta kita tidak bisa ditukar dengan integritas yang baik. Integritas bisa menghasilkan kesuksesan dalam pelayanan, kesuksesan dalam membangun keluarga, dan kesuksesan dalam apapun juga. Termasuk salah satunya adalah pelayanan. Bisnis, keluarga, pelayanan membuat kita bisa berhasil karena integritas. Namun tanpa integritas yang baik, semua kesuksesan apapun juga akan berubah menjadi kehancuran atau kegagalan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali makna tantangan dalam pelayanan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10, saya sebut sebagai I3. Yang pertama adalah itinerary, yang kedua adalah integrity, yang ketiga adalah impact atau pengaruh. Sebagaimana dijelaskan di dalam 2 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam pelayanan, di setiap waktu dan tempat, kita harus memberi pengaruh yang baik. Alkitab menyatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Setiap orang yang tidak dikenal, sebagai orang yang tidak dikenal, maksud saya, namun dikenal, itu kata Paulus. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Umumnya hukum berlaku seperti ini. Tidak dikenal, maksud saya tidak terkenal karena tidak dikenal. Namun Paulus sebaliknya, tidak dikenal namun terkenal. Artinya populer karena dikenal baik. Itu menunjukkan bahwa dirinya memberikan influence, pengaruh, atau berimpact. Mati karena nyaris mati. Namun Paulus sebaliknya berkata, nyaris mati namun tetap hidup. Artinya Paulus itu berdaya tahan. Nah, hukum umum ketiga yang berlaku biasanya seperti ini. Tidak bersuka cita karena berduka cita. Namun Paulus sebaliknya, dalam duka cita tetap bersuka cita. Artinya Paulus itu punya penguasaan emosi atau perasaan.
Yang keempat dijelaskan miskin karena tidak kaya. Itu umumnya begitu. Namun Paulus sebaliknya, dalam kemiskinannya memperkaya banyak orang. Kenapa? Karena dia orang yang murah hati. Yang kelima, tidak berinvestasi itu terjadi karena tidak ada yang bisa diinvestasikan. Namun Paulus sebaliknya, dalam kondisi tidak bisa berinvestasi, justru berinvestasi kepada orang lain. Artinya Paulus dipercaya untuk memiliki hak pakai. Dia dipercaya. Modal utama untuk menjadi pribadi yang berpengaruh atau berimpact, kekuatannya ada pada populer secara rohani, bukan secara duniawi. Sesuatu yang positif. Kemudian berdaya tahan dalam penderitaan atau kesusahan. Mampu menguasai emosi atau perasaan, menunjukkan sikap yang bermurah hati, dipercayai untuk segala sesuatu sehingga bisa menggunakan berbagai fasilitas, dan itu ada di dalam diri Paulus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Matius 5 ayat 13 sampai 14 menyatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Setelah kita dimiliki atau memiliki Yesus Kristus, maka hidup kita harus berpengaruh. Artinya memberi manfaat bagi orang lain. Karena hidup kita akan semakin hidup ketika kita bisa bermanfaat atau memberi pengaruh bagi orang lain. Kita sebagai pelayan Tuhan harus memberi pengaruh yang tentunya dirasakan bagi jemaat. Menjadi dikenal karena kebaikan. Mempertahankan pengaruh jauh lebih sulit dibandingkan menjadi sekedar orang yang terkenal. Umat Allah yang diberkati Tuhan, makna tantangan dalam pelayanan berdasarkan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pertama, itinerary atau waktu. Dalam pelayanan jangan sia-siakan waktu, gunakan untuk memohon pertolongannya dan menangkan jiwa sebanyak mungkin bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, integriti atau integritas. Dalam pelayanan harus tidak memberi diri tersandung. Artinya menjaga diri sedemikian rupa untuk tetap berintegritas. Yang ketiga, impact atau pengaruh. Dalam pelayanan di setiap waktu dan tempat, kita harus selalu memberi pengaruh, manfaat yang positif bagi orang lain. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.